Shalom, selamat pagi Bapak Ibu, Saudara-saudari sekalian. Mari kita berdoa untuk menyiapkan diri kita mendengar renungan singkat firman Tuhan pada pagi hari ini. Selamat pagi Bapa di surga, selamat pagi Tuhan Yesus. Terima kasih untuk hari yang luar biasa. Kami bersyukur untuk penyertaan-Mu sepanjang malam hingga pagi hari ini kami bangun dengan tubuh yang sehat. Berikan kami telinga seorang murid sehingga kami bisa mendengar firman Tuhan dan firman-Mu berakar dengan kuat di dalam pikiran dan hati kami. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Tema kita pagi hari ini, sekolah ketekunan. Diambil dari Yakobus 1 ayat 2 sampai 8. Saudara-saudaraku, anggaplah sebagai suatu kebahagiaan apabila kamu jatuh ke dalam berbagai-bagai pencobaan, sebab kamu tahu bahwa ujian terhadap imanmu itu menghasilkan ketekunan. Dan biarkanlah ketekunan itu memperoleh buah yang matang, supaya kamu menjadi sempurna dan utuh dan tak kekurangan suatu apapun. Tetapi apabila di antara kamu ada yang kekurangan hikmat, hendaklah ia memintakannya kepada Allah, yang memberikan kepada semua orang dengan murah hati dan dengan tidak membangkit-bangkit, maka hal itu akan diberikannya kepadanya. Hendaklah ia memintanya dalam iman dan sama sekali jangan bimbang, sebab orang yang bimbang sama dengan gelombang laut yang diombang-ambingkan kian kemari oleh angin. Orang yang demikian janganlah mengira bahwa ia akan menerima sesuatu dari Tuhan, sebab orang yang mendua hati tidak akan tenang dalam hidupnya. Tak seorang pun meragukan almarhum Steve Jobs ialah seorang berbakat, bahkan sangat berbakat, jenius, namun justru di matanya faktor penentu kesuksesan seorang wirausahawan bukan semata-mata bakatnya, melainkan justru ketekunannya. Sebab dalam ketekunan terkandung sifat gigih, sifat pantang menyerah, kerajinan, kecermatan, kerja keras, ketabahan, dan kesetiaan. Semuanya itu berpadu menjadi satu karakter emas yang teruji oleh api. Dari manakah datangnya ketekunan dalam diri kita? Yakobus menyingkapkan sumbernya berasal dari berbagai-bagai pencobaan. Ia menegaskan yang kita perlukan ialah hikmat. Untuk apa? Hikmat untuk bisa mengambil manfaat dari pencobaan hidup. Pencobaan itu ada dua jenis. Pertama, berbentuk kesukaran. Kedua, berbentuk kenikmatan. Yang satu menghajar, yang lain menggoda. Terhadap keduanya, kita harus memberi tanggapan positif, yaitu tabah dan bertahan dengan tekun demi memetik manfaatnya. Karena barang siapa lulus melampaui ujiannya, ia tampak sebagai pribadi yang teguh dan matang. Pernahkah Anda bayangkan apa jadinya jika kita tak pernah mengenyam bangku sekolah sama sekali? Ketekunan ibarat sekolah kehidupan. Siapapun patut memasuki kelasnya. Maka pengajaran utamanya ialah tantangan, masalah, dan pencobaan hidup. Target keberhasilannya ialah kematangan. Tuhan mengirim kita ke sekolah ini demi kebaikan kita sendiri. Jalanilah
dan petiklah manfaatnya dengan arif. Tuhan pun mendidik saya untuk memperoleh ketekunan dengan proses yang panjang melalui pendidikan kehidupan. Begitu saya lulus dokter, saya ditempatkan sebagai dokter puskesmas di salah satu desa kecil di dekat pantai Pelabuhan Ratu. Di tempat itu belum ada listrik dan air pump. Saya tinggal di rumah dinas sendirian. Baju dokter saya yang berwarna putih sampai berubah warna jadi krem kecoklatan karena air sumur berwarna kecoklatan bercampur tanah. Seminggu sekali saya pulang ke Bogor dengan naik bis. Seringkali berdiri tidak mendapatkan tempat duduk. Dan di dalam bis banyak sekali nelayan yang membawa ikan untuk dijual ke kota. Betapa dibayangkan, tentunya baunya campur aduk di dalam bis. Lalu hari Senin subuh saya kembali ke desa tersebut diantar oleh suami untuk membawa air bersih untuk kebutuhan 1 minggu, untuk minum, masak, dan lain-lain. Saya bersyukur perjalanan sepanjang saya pulang pergi dari Bogor ke desa kecil di Pelabuhan Ratu itu mendidik saya untuk melihat ke bawah, tidak selalu melihat ke atas. Dan Tuhan Yesus mendidik saya untuk punya hati yang berbelas kasihan, menolong status kesehatan orang-orang miskin di desa tersebut. Saya bersyukur bahwa saya bisa menjadi berkat di desa tersebut. Tuhan tak akan mengizinkan datangnya pencobaan jika itu tidak bermanfaat bagi kita. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus untuk kebenaran firman-Mu. Kami mau belajar sekalipun kami menjalani kehidupan ada di saat masa-masa sulit, masa-masa yang tidak menyenangkan. Tapi kami tetap bersyukur karena itu mendidik karakter kami. Mendidik untuk kami bisa melihat keadaan kehidupan di sekitar kami. Kami mau terus menjadi orang yang mau belajar. Kami mau mendapatkan ketekunan sesuai dengan keinginan-Mu membentuk karakter kami. Terima kasih Tuhan Yesus, dengan anugerah-Mu kami bersyukur dan berdoa hanya di dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati.